Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobakan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah, Pak Ganjar Pranowo sok-sokan mengomentari soal pajak 12% ya. Padahal hal tersebut adalah ulahnya partainya sendiri dahulu kala. Langsung saja pernyataan Pak Ganjar tersebut langsung menjadi ramai dan ditanggapi oleh banyak rakyat di Indonesia. Bahkan ini malah mempermalukan balik habis-habisan oleh Pak Ganjar ya. Nah, seperti apa sih video lengkapnya? Langsung saja kita reaction bersama-sama video berikut ini. Dengan kenaikan PPN 12% ini, tiap bulan keluarga miskin akan kena tambahan beban pengeluaran sebesar Rp101.880. Kelompok rentan miskin kira-kira akan terbebani Rp153.871. Dan untuk kelas menengah, dia akan kena Rp354.293. Peningkatan PPN 12% akan memicu inflasi kurang lebih 4,11%. Harga barang naik menjadi 9%, konsumsi rumah tangga akan turun ya kira-kira 40,68 triliun dan output ekonomi anjlok 79,71 triliun. Apa artinya? Roda perekonomian melambat hingga hanya 4,03%, jauh dari proyeksi World Bank sebesar 5,1%. Mendadak jadi pahlawan kesiangan, sok-sokan pro rakyat kecil, sok-sokan peduli dan membela wong cilik. Padahal yang membuat dan menyetujui undang-undang kenaikan PPN ini, ya PDI Perjuangan lah salah satunya. Ini ya, kenaikan PPN kan udah jadi undang-undang tahun 2021. Yang bikin undang-undang siapa? DPR. Apakah fraksi PDI Perjuangan menolak kenaikan PPN? Tentu tidak. PDI Perjuangan adalah salah satu fraksi yang menyetujui kenaikan PPN. Selain Golkar, Nasdem, Gerindra, PKB, P3, PAN, dan juga Demokrat. Yang menolak kenaikan PPN itu hanya dari PKS. PDI Perjuangan menyetujui kenaikan PPN. Ya sekarang kan lucu, dulu mereka yang membuat dan menyetujui, yang menciptakan undang-undang kenaikan PPN. Loh sekarang kok tiba-tiba ada kadernya yang Kenapa, woi? Ya kalau kita yang teriak protes kenaikan PPN itu wajar ya, karena kita kan memang rakyat tidak dilibatkan dalam membuat dan menyetujui undang-undang kenaikan PPN itu. Lah kalau ini PDI Perjuangan yang membuat, yang menyetujui, terus tiba-tiba sekarang mentang-mentang udah oposisi, mentang-mentang udah nggak berkuasa, lucu. Lucu juga Bapak 16% ini. Sok-sokan bela rakyat kecil, bikin video seolah-olah membela rakyat, dan captionnya pajak memang sumber pendapatan utama negara. Namun dalam situasi ekonomi kita saat ini, keputusan pemerintah menaikkan PPN jadi 12% bukan keputusan tepat. Apakah ini keadilan? Tanya pada ibu dong Pak. Ini kan undang-undangnya udah dibuat 2021 lalu Pak. Kenapa pas di 2021 Bapak nggak protes? Yang menyetujui adalah DPR. Dan ini adalah fraksi partai yang menyetujui undang-undang HPP. Ini kan ada partai itu Pak. Terus yang menolak itu cuma PKS Pak. P-nya doang yang sama. Belakangnya K sama S-nya nggak sama Pak. Yang menolak PKS. Bukan, kalau gini kan Bapak sama Ibu jadinya kelihatan nggak kompak Pak. Tapi gimana teman-teman? Menurut pendapat kalian gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Zigigis. Kutukan buat kita karena menghadirkan seorang pemimpin yang megalomania yang menjadikan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, selama 10 tahun menjadi negara konten dan republik influencer. Turun ke sana kemari, bukan karena keberpihakan kepada rakyat, tapi mau mengelabui rakyat. Betapa kacau balaunya pengelolaan sumber daya alam kita, karena semuanya dibagi-bagi kepada oligarki, para naga-naga. Semuanya ditumpangi, apakah itu hilirisasi, food estate, semua ditumpangi kepentingan pribadi, bahkan IKN.
Ini emang gila sih. Soeharto saja tidak segila itu. Belum ada pemimpin yang kemaruknya luar biasa seperti sekarang ini. Jahatnya luar biasa. PDI Perjuangan telah berhasil mengantarkan kader terbaiknya, yaitu Presiden Joko Widodo Dengerin sebagai Dedi. presiden yang telah berhasil selama 2 periode. PDI Perjuangan sudah Dengerin Dedi. dan ikut mengawal program-program Presiden Jokowi, karena program Presiden Jokowi adalah program PDI Perjuangan. Dengerin. Selanjutnya, saya menanyakan kepada setiap fraksi dan seluruh fraksi yang ada, apakah RUU taksasi peraturan perpajakan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Pimpinan fraksi PKS tetap dengan sikap di tingkat pertama. Cik Imin yang meresmikan. Dalam kesempatan yang sama, pemerintah yang diwakili Menkumham Yasona Lauli menyatakan di masa pandemi COVID-19 menjadi momentum yang tepat untuk melakukan reformasi struktural di bidang perpajakan agar lebih kuat dan andal. Yang ngajuin PDI, yang lesahin Caimin, yang disalahin Prabowo Gibran. Kalian pasti udah tahu kan kalau PPN itu bakal naik jadi 12% di tahun 2025. Yang semula itu 10% di tahun 2021, tahun depan naik nih jadi 12% teman-teman. Hal ini cukup menuai pro dan kontra sebenarnya. Karena bakal berdampak juga ke daya beli masyarakat sampai kebutuhan dan keinginan pasar kan. Terus banyak nih yang nyindir-nyindir kalau ini tuh ulah 02, disebut pautkan lah soal program makan siang gratis. Tapi ternyata teman-teman aturan ini tuh udah disahin DPR di sidang paripurna dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR pada kala itu Caimin. Apa prestasi Ganjar? Satu saja. Pertanyaan saya sederhana, apa prestasi Ganjar? Selain jago main di medsos, Prestasi Ganjar itu apa sih sebenarnya? Selama dia jadi gubernur 10 tahun, silakan lihat di Google. Ya udah gue bantu spill ya prestasi Ganjar apa, nggak usah tanya Google dah. Gue orang Jawa Tengah asli, ini gue spill. Pertama, jalan rusak. Khususnya gue orang Pemalang Selatan, main lu ke Pemalang Selatan. Kalau lu nggak nemuin jalan rusak ajaib, pokoknya terakhir ya 10 tahun itu separohnya dia, itu jalan nggak pernah benar, sumpah. Kalau belum sampai kalian sampai putus, belum rasain tuh. Serius di Jawa Tengah, di Madiun, di Jawa Timur masih ada UMR 2 juta. Bahkan Jawa Tengah itu ada 1.900.000. UMR terendah Jawa Tengah aku tahu. Wonogiri, Banjarnegara, Sragen. Nah, ada 1, UMR makan apa hari ini bro? 2 juta bro. Loh, kemarin kan saya juga ngomong ke teman-teman, tapi kan di situ murah papakmu. Kata mereka, murah apa ini? 2 juta gak sampai, ini buat hidup, buat bensin berangkat habis gitu. Kemarin ada yang DM Mas Nopek, seneng nih aku. Gara-gara konten sampean bahas UMR, alhamdulillah UMR saya naik Mas Nopek, daerah saya berapa tuh? 50.000. Lah kan naik tapi Alhamdulillah naik. Dimas tolong buka deh Dim, UMR Wonogiri. Ini orang hati-hati kalau berbohong nih. Ketik aja UMR terendah di Indonesia, pasti Jateng.